saksinya tidak tahu ulang. Sebelum dibacakan, saya sampaikan bahwa anggota 1, hakim anggota 1 masih menjalani fit and proper test karena ini minggu lalu asesmen, hari ini wawancara. Dan anggota 2 kami sedang menjalani cuti karena orang tuanya ya, tuanya dunia, jadi dan silakan. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada jaksa penuntut umum dalam membacakan nota pembelaan untuk majelis hakim yang mulia. Salam Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Kejaksaan Negeri Ciamis untuk keadilan. Jawaban penuntut umum atas nota pembelaan pledoi terdakwa dan penasihat hukum terdakwa dalam perkara atas nama terdakwa H. Muhammad Kosman H. alias Muhammad Kece alias Muhammad Kace alias Muhammad Kosman Cornelius alias Kosman bin Sunet, register perkara nomor PDF 067-11/2021. Majelis hakim yang terhormat, penasihat hukum yang terhormat, dan penuntung sidang yang kami hormati. Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, dan ridhonya, kita dapat melaksanakan persidangan ini dengan tertib, aman, dan lancar. Untuk itu perkenankanlah kami menyampaikan rasa hormat dan penghargaan untuk kesekian kalinya kepada majelis hakim yang telah memimpin persidangan ini. Pada kesempatan ini kami menyampaikan replik atau jawaban atas pledoi terdakwa H. Muhammad Kosman alias Muhammad Kace alias Muhammad Kece alias Muhammad Kosman Cornelius alias Kosman bin Sunet bersama penasihat hukumnya. Setelah kami mempelajari nota pembelaan pledoi yang dibacakan secara terpisah dari terdakwa maupun dari penasihat hukum atas surat tuntutan kami pada persidangan hari Kamis tanggal 10 Maret 2022, secara garis besar hampir sama tujuannya dari kedua nota pembelaan tersebut, yang pada pokoknya menginginkan agar terdakwa bebas dari segala tuntutan jaksa penuntut umum. Berkenaan dengan kedua nota pembelaan pledoi yang dibacakan secara terpisah oleh terdakwa maupun penasihat hukum tersebut, kami jaksa penuntut umum menanggapinya secara berurutan sebagai berikut. Pledoi dari terdakwa H. Muhammad Kosman alias Muhammad Kece alias Muhammad Kace alias Muhammad Kosman Cornelius alias Kosman bin Sunet. Pledoi atau pembelaan merupakan hak dari terdakwa atau penasihat hukum untuk melakukan pembelaan sebagaimana diatur dalam pasal 182 ayat 1 KUHP sebelum memperoleh putusan hakim yang dimohon agar membebaskan terdakwa dari segala tuntutan jaksa penuntut umum, atau setidak-tidaknya memohon menjatuhkan hukuman pidana terhadap diri terdakwa dengan seringan-ringannya atau seadil-adilnya. Terhadap setiap pledoi yang diajukan terdakwa seharusnya mengajukan berbagai dalil-dalil dan pertimbangan-pertimbangan hukum yang menyangkut fakta dan bukti yang didukung dengan keterangan saksi maupun pendapat-pendapat para ahli yang berkompeten, kredibel, dapat dipercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga pembelaan tersebut dapat meruntuhkan sangkaan serta tuntutan jaksa penuntut umum yang akhirnya dianggap tidak dapat dibuktikan, kabur, keliru dalam menerapkan undang-undang karena tidak sesuai dengan perbuatan terdakwa, dipandang tidak terbukti atau alat bukti yang diajukan tidak saling mendukung atau dakwaan adalah delik material dan bukan formil atau hanya diajukan alibi saat terjadinya tindak pidana, atau bukanlah perbuatan pidana tetapi perbuatan perdata atau barang bukti yang diajukan jaksa bukan milik terdakwa atau perbuatan terdakwa yang dituduhkan telah kadaluarsa atau karena nevis in idem. Dari kriteria yang
menjadi panduan terdakwa maupun penasihat hukum tersebut di atas merupakan standar yang baku untuk mengajukan pembelaan atas perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa oleh jaksa penuntut umum. Dari gambaran tersebut di atas jelaslah bahwa terdakwa dan penasihat hukum dituntut harus tajam memahami kasus masalah yang sedang dihadapinya, bijak secara hukum dalam menanggapinya, dan dengan mengedepankan dalil-dalil hukum yang kuat yang berhubungan dengan pokok perkara yang didakwakan dan telah dituntut oleh penuntut umum. Pembelaan yang berkualitas dan substansional juga harus menghindarkan dari muatan materi pembelaan yang berisi tuduhan-tuduhan yang tidak jelas dan tidak berdasar, apalagi untuk mendiskreditkan aparat penegak hukum lainnya, sebagaimana yang telah diperlihatkan oleh pledoi terdakwa dan penasihat hukum terdakwa Muhammad Kosman alias Muhammad Kece alias Muhammad Kace alias Muhammad Kosman Cornelius alias Kosman bin Sunet. Misalnya dengan melontarkan tuduhan kepada penyidik bahwa penyidik turut dalam penganiayaan terhadap terdakwa dan penyidik mengisukan terdakwa sakit COVID-19 agar terdakwa tidak dapat dikunjungi oleh keluarga dan penasihat hukumnya selama 25 hari. Semua tuduhan yang disampaikan oleh terdakwa dan penasihat hukum tersebut jelas, sangat dipaksakan dan terkesan hanyalah sebagai upaya untuk mencari-cari kesalahan dari pihak-pihak lain. Di saat terdakwa dan penasihat hukum sudah kehabisan akal dan tidak mampu lagi merumuskan sesuatu pembelaan yang benar-benar berkualitas, substansional, dan berdasar secara hukum. Apabila tidak dapat dibuktikan, maka tuduhan itu akan menjadi sebuah fitnah yang dapat menyerang kehormatan profesi aparatur penegak hukum lainnya. Dan justru pembelaan-pembelaan yang demikian sangat kontraproduktif dan sama sekali tidak memberikan manfaat bagi kepentingan terdakwa dan memperoleh pembelaan secara benar dan berkeadilan. Apalagi ditambah dengan sikap terdakwa yang dianggap tidak kooperatif dan berbelit-belit di persidangan, yang telah menggunakan hak ingkarnya secara salah kaprah dan sepertinya berlebihan, di mana hampir sebagian besar pertanyaan yang diajukan oleh penuntut umum maupun majelis hakim dalam persidangan direspon terdakwa dengan sikap tidak mau menjawab. Meskipun pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sangat substansional, masih dalam ruang lingkup untuk meng-cross-check apa dasar, maksud dan tujuan perbuatan terdakwa melawan hukum yang diucapkan sendiri oleh terdakwa dalam 7 buah konten video dan lebih kurang dari 100 kata-kata bohong yang telah terinci dalam surat dakwaan yang kami buat dan bacakan di persidangan ini. Padahal jika merujuk pada nota pembelaan yang tujuan terdakwa menyampaikan menyampaikan video-video tersebut, dalihnya, saya ulangi, dalihnya sebagai balasan untuk menjawab tuduhan-tuduhan yang sering kali melecehkan keimanan terdakwa yang baru, sebagaimana dilakukan oleh oknum tokoh Islam yang menurut terdakwa tanpa disertai dengan dalil-dalil yang jelas. Jika benar bertujuan untuk menjawab tuduhan, maka terdakwa seharusnya dituntut mampu menguasai substansi masalah dan maksud perkataan-perkataan yang ia lontarkan, dan kemudian mampu berargumentasi untuk menjawab dan mempertahankan kebenaran atas perkataan-perkataan tersebut di depan persidangan ini. Bukan justru malah bersikap diam serbu basah, pura-pura bodoh, dan seolah-olah tak mengerti dalil yang terdakwa ucapkan sendiri. Namun demikian, alih-alih dengan tanpa rasa malu dan rasa ewuh pakewuh, di dalam pembelaannya terdakwa minta untuk dibebaskan, sungguh naif dan benar-benar suatu sikap yang tidak bertanggung jawab. Sikap berbelit-belit terdakwa juga terlihat dari tidak adanya penyesalan terdakwa yang cenderung terus-menerus melakukan pembenaran atas perbuatan-perbuatan jahatnya yang telah meresahkan umat Islam dan telah memperkeruh kerukunan umat beragama. Bahkan lebih mirisnya lagi,
perbuatan-perbuatan jahat tersebut justru malah mendapatkan dukungan dan pembenaran dan penasihat hukum terdakwa. Padahal sebagai seorang sarjana hukum sangat begitu mengerti dengan tatanan hukum, moral dan etika yang ada dan diakui di Indonesia. Misalnya dengan melaksanakan kehendak membenarkan perbuatan terdakwa yang telah mengutip dan mengubah ucapan salam, basmalah dan hamdalah milik umat Islam dengan ucapan bohong, yaitu dari kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bismillahirrahmanirrahim, dan Alhamdulillahirabbil alamin, diubah menjadi Assalamualaikum warahmatullahi Yesus, Bismillah, Bismi Yesus, dan Alhamdulillah Yesus. Padahal jelas perkataan bohong ini sangat melecehkan ajaran agama Islam yang sangat fundamental dalam menjunjung tinggi nilai-nilai ketauhidan dan meyakini bahwa ucapan salam, basmalah dan hamdalah tersebut hanya dapat disandingkan atau disambungkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala, bukan disandingkan dengan nama Yesus yang merupakan perwujudan manusia sekaligus sebagai nabi atau utusan Allah Subhanahu wa taala dalam konsepsi kepercayaan umat Islam, bahkan sebagai rujukan dalil pembenar terhadap kesesatan berpikir dan kebohongan terdakwa. Penasihat hukum secara mengada-ngada telah menambah daftar kebohongan terdakwa yang tercatat sebanyak 100 poin dalam surat dakwaan, dalam surat tuntutan yang telah kami bacakan, dengan menyatakan kebohongan lainnya, mengklaim bahwa ucapan Assalamualaikum warahmatullahi Yesus, Bismillah, Bismi Yesus, dan Alhamdulillah Yesus adalah merupakan ucapan yang biasa digunakan oleh kalangan umat Nasrani di negara-negara yang ada di Timur Tengah. Sungguh tidak bisa dinalar oleh akal pikir manusia yang mempunyai rasa malu dengan senang hatinya justru membenarkan perbuatan terdakwa dalam mengutip dan mengubah ajaran agama Islam, kemudian menyebarluaskannya sebagai suatu kebohongan yang menimbulkan keonaran yang baru di kalangan rakyat, yaitu umat Islam. Sudahilah cara-cara yang tidak baik dan sangat jahil seperti ini. Marilah kita kembali ke sikap saling toleransi, hormat menghormati, dan sikap untuk tidak saling mengganggu ajaran satu sama lainnya agar tercapai kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Di samping sikap benar, saya ulangi, macet. Di samping sikap pembenaran, di samping sikap pembenaran atas perbuatan-perbuatan jahatnya tersebut, dalam pledoinya terdakwa juga telah berpersepsi secara menyesatkan terkait dengan apakah terdakwa dapat dipersalahkan jika terdakwa hanya menyampaikan ayat-ayat dan terjemahan yang terdakwa baca dari Al-Quran dalam versi terjemahan Kementerian Agama. Jelas tidak ada yang salah jika hanya demikian. Namun berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, tindakan terdakwa bukan hanya sebatas menyampaikan ayat-ayat dan terjemahan yang terdakwa baca dari Al-Quran, namun telah masuk jauh ke dalam ranah penafsiran Al-Quran yang dilakukan secara asal-asalan dan tanpa dilengkapi dengan dasar pemahaman, keilmuan, dan kompetensi yang dapat dipertanggungjawabkan. Tidak ada salahnya memang terdakwa mengutip dan menerjemahkan surat 72 Al-Jin ayat 19 apabila dilakukan secara benar dengan rujukan yang benar. Yang salah di sini adalah kesimpulan pemaknaan ayat yang keliru, negatif, dan penuh kebohongan serta sangat melukai perasaan umat Islam. Di antaranya, terdakwa telah menjustifikasi Nabi Muhammad SAW yang merupakan nabi dan rasul umat Islam dianggap dan dilabelisasi oleh terdakwa sebagai jin dan raja jin, serta ajaran di bawahnya adalah merupakan ajaran jin. Padahal dimaksud daripada ayat tersebut jika dibaca secara utuh dari ayat pertama dan seterusnya tidaklah mempunyai pemaknaan yang demikian, melainkan alasan mengapa jin-jin itu mengerumuni Nabi Muhammad SAW
saat menjalankan ibadah sholat adalah karena jin-jin muslim tersebut takjub dengan ayat-ayat yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi bukan karena Nabi Muhammad adalah sebagai jin dan raja jin seperti yang terdakwa sampaikan dalam videonya tersebut. Untuk menambah wawasan terdakwa dan penasihat hukum tentang Islam, kami sampaikan bahwa konsep perintah beribadah kepada Allah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ajaran agama Islam bukan semata-mata hanya ditujukan kepada golongan manusia saja, melainkan juga ditujukan kepada golongan jin, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Gharib ayat 56 yang artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Dari contoh sikap pembenaran atas perbuatan-perbuatan jahat dan persepsi-persepsi terdakwa yang keliru terhadap pemaknaan ayat-ayat suci Al-Quran yang tidak tepat dimaknai sebagai sebuah penafsiran karena dilakukan tanpa dengan dasar pemahaman keilmuan dan kompetensi sebagai seorang ahli tafsir. Terdakwa justru terus-menerus telah menyembunyikan kebohongan-kebohongan yang luar biasa. Selama ini terdakwa bungkus rapi dengan mengatakan bahwa terdakwa adalah seorang haji yang kemudian berpindah keyakinan Islam ke dalam keyakinan barunya, yaitu sebagai seorang Kristen dengan tetap memakai embel-embel haji palsunya tersebut, yang kemudian terdakwa masukkan sebagai identitas diri terdakwa di dalam kolom kartu tanda penduduk KTP. Padahal pada saat itu terdakwa berstatus sebagai seorang yang sudah dibaptis oleh pihak gereja dan berpindah keyakinan. Lalu untuk apa embel-embel haji bagi terdakwa? Apakah ini sebagai sebuah siasat untuk mencapai tujuan tertentu dengan menghalalkan segala cara? Kita memang tidak dapat hanya berandai-andai di sini, tapi yang jelas kita hanya sebatas mengetahui dan meyakini bahwa sesuai dengan pernyataan-pernyataan terdakwa selama ini di persidangan dan telah terdakwa tuangkan dalam pembelaannya. Adapun tugas terdakwa adalah sebagai seorang penginjil dalam rangka menjalankan firman Tuhan amanat yang agung sebagaimana yang tercantum dalam surat Matius 28:19-20 dan seolah-olah mengaku menjalankan tugas ini tanpa mandat yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara pribadi. Terdakwa kemudian membuat 7 buah konten video yang berisi kurang lebih 100 poin perkataan-perkataan bohong yang telah menimbulkan keonaran di kalangan rakyat Indonesia, yaitu khususnya umat Islam, dan bahkan perkataan-perkataan terdakwa tersebut jelas sangat mengganggu dan mengusik kerukunan umat beragama, terutama umat Islam dan umat Kristiani yang selama ini sudah terjalin dengan sangat baik dan kuat di Indonesia sebagai sebuah bangsa yang majemuk. Dan jika dibiarkan perbuatan terdakwa ini justru akan melahirkan benih-benih radikalisme yang akan dapat menimbulkan disintegrasi bangsa. Bak pepatah mengatakan, jangan hanya karena nila setitik maka rusak susu sebelah. Oleh karena itu, dengan memperhatikan dampak yang sangat membahayakan bagi keutuhan bangsa, apalagi di tengah-tengah kondisi geopolitik internasional yang sangat tidak menentu, maka untuk membentengi negara ini dari perbuatan-perbuatan intoleran seperti ini, jelas hukum harus ditegakkan dengan tegas dan seadil-adilnya sesuai dengan tujuan pemidanaan sendiri, yaitu selain bertujuan untuk menakut-nakuti agar potensi delik tidak melakukan perbuatan pidana yang sama sebagaimana yang telah dilakukan oleh terdakwa, juga bertujuan agar orang yang dihukum yaitu terdakwa dapat memperbaiki menjadi orang yang lebih baik lagi, serta yang paling terpenting adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat yang lebih luas, yaitu menjaga kerukunan antar umat beragama yang ada di Indonesia. Disinilah menurut hemat kami, penasihat hukum terdakwa telah gagal dalam mendampingi dan memberikan nasihat-nasihat hukum kepada terdakwa secara benar dan objektif untuk bersama-sama mencari dan menemukan kebenaran material serta mengokohkan benteng negara kesatuan Republik Indonesia dari rongan perbuatan intoleran. Justru yang kami tangkap faktanya adalah penasihat hukum turut terjebak masuk dalam kekeliruan dan kesesatan berpikir terdakwa, bukan meluruskan
namun sebaliknya malah membenarkan dengan cara turut membuat dan mencari dalil-dalil yang sangat dipaksakan dan jauh dari kebenaran, sehingga berkontribusi terhadap sikap terdakwa yang sangat berbelit-belit dan merasa tidak bersalah selama proses persidangan. Dalam posisi yang demikian, maka pertama, telah membuat kami ragu dalam menilai ketulusan permintaan maaf yang disampaikan oleh terdakwa dalam pledoinya, dan karena inkonsistensinya terdakwa selama di persidangan, sehingga membuat Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Muhammad Khalil Nafis LC MA PhD, saksi Dr. Alim Zainuddin MA selaku Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Bogor, dan saksi Kiai Haji Otom Aminuddin mencabut pernyataan atau menunda untuk memberikan maaf kepada terdakwa dan meminta kepada majelis hakim untuk menghukum terdakwa seberat-beratnya, karena permintaan maaf terdakwa berbanding terbalik dengan niat dan sikapnya yang terus-menerus merasa benar dan merasa tidak bersalah, bahkan sebaliknya justru malah menyalahkan keterangan saksi Ketua MUI Muhammad Khalil Nafis LCMA PhD yang padahal telah memberikan keterangan berdasarkan rujukan dalil-dalil ajaran agama Islam yang jelas dan benar. Selanjutnya, yang kedua, juga telah membuat kami menjadi ragu dalam mencapai slogan-slogan yang disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa pada saat persidangan, yang mengatakan bahwa penasihat hukum bukan membela dosa-dosa terdakwa, tetapi membela kepentingan hukum terdakwa. Dengan melihat sikap, konsep, dan sudut pandang penasihat hukum dalam melakukan pembelaannya, maka seperti kata pepatah Melayu, jauh panggang dari api. Menurut hemat kami, dalam mendampingi terdakwa selama persidangan, penasihat hukum justru bersikap sebaliknya, yaitu ikut membela dosa-dosa terdakwa, padahal seharusnya sebaliknya